Oke, tolong diputar 2 kali, 3 kali, putar sebaliknya 2 kali, 1 kali. Sekarang ditaruh di atas kepala, cari pusat kepalanya. Punya. Oke, sudah. Ditekan, diputar, ditunjuk dagunya. Dagu. Akan Anda dapatkan kalau seandainya ada salah seorang customer yang ada di sekolah itu mendapatkan pelayanan yang tidak sesuai seperti yang mereka ada. Kira-kira apa? Keluar dari sekolah. Ada yang lain? Oke, memperburuk citra buruk sekolah, terus buruk. Nah, oke, enggak. Keluar lalu kemudian itu ngomel, ya. Oke, ada yang lain? Posting di medsos, betul. Selama ini orang kalau kemudian komplain itu ngomong secara langsung, tapi mereka tahu ya, dengan adanya yang namanya itu jari ajaib, itu luar biasa. Kita lihat aja, untuk suara-suara itu pendengarnya rutin per hari itu 900.000, interaktif didengarkan oleh 200.000. Kalau ada kemacetan di salah satu titik, saya berada di Mulyono ini di depannya timnya Parma, masya Allah mau puas banget. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Tangan itu bersalaman. Sebenarnya itu 2 tangan, ya Allah. Oke, yang benar yang katakan. Gue enggak, anak pertama ya. Oh iya, saya tahu bapaknya. 1, 2, 5, 8, 17. Oke, berikan dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17. Sebelum 60, tepuk tangan buat mereka. Apalagi faktor sifat. Kalau ingin memenangkan mengelola angka 20, angka berapa yang harus dipegang sebelumnya? 17, betul. Sebelum 17, KPU ngerti samanya itu 14. Tapi yang harus dipegang 14. Sebelum 14, sebelum 11, sebelum 8. Jadi institusi jenengan benar-benar berlaku profesional, melayani masyarakat atau kemudian customer yang ada di dalam sekolah. Hal yang perlu kita perhatikan adalah kita harus tahu berada di dalam sebuah komunitas yang tidak ada orang dewasa berada di sekitarnya. Orang dewasa dalam arti itu adalah orang tuanya. Dia itu nanti diterima. Saat kemudian dia itu nanti diterima, terus kemudian itu dipahami. Setelah dipahami, itu nanti di situ diutamakan. Baru kemudian itu dibuat menjadi nyaman. Seperti ini. Bagaimana caranya agar anak-anak itu merasa diterima di sini, Bapak Ibu sekalian? Ayo. Ini belum ditanyai nama. Contoh, saat jenengan saya ajak ke Jogja, turun di sebuah halte, jenengan saya turunkan semuanya harus berkenalan dengan orang yang baru. Apa yang jenengan lakukan agar Anda merasa dekat dengan mereka? Dari mana? Langsung. Gendam memikirnya. Lagi pripun caranya biar akrab. Lagi pripun. Berapa? 4. Yang pertama itu beta. Apa namanya? Beta. Beta itu saat orang-orang itu serius. Rapat, meeting, dia tertekan. Yang kedua alpha. Saat mereka itu merasa bahagia. Ketemu dengan istri, ketemu dengan anak. Nah itu alpha. Yang ketiga theta. Saat dengan ngantuk atau bangun tidur, belum sadar. Makanya kadang-kadang khusyuk itu berada di wilayah ini. Sholat tahajud yang kalau ngantuk katanya kalau benar sampai jam 4. Yang terakhir delta. Delta itu saat dengan tidur. Apa jadinya kalau dua berubah yang berbeda ketemu? Hancur dunia persilatan. Rapat. Paham Bali mimpin apa? Paham Bali. Terus satu ketiga, Mas namanya siapa? Mas Ahmad. Mas Ahmad tuh ada telepon.
Kalau rapat berarti gelombangnya apa? Beta, serius. Halo, assalamualaikum. Ternyata Mas Ahmad itu anaknya yang paling kecil telepon. Ayah, aku ranking 1 ya. Nilaiku 9 semua, aku hebat ya. Gelombang apa itu? Alfa. Ya ini beta. Si anak, apa masih rapat anak telepon lagi Pak? Nangis gede kan? Sayang aku. Betul? Karena Pak, dua gelombang bertemu. Makanya yang dilakukan adalah bagi mereka yang sudah paham menyamakan gelombangnya. Izin kepada Pak Pamuntan ada telepon keluar. Halo, assalamualaikum anakku. Ayah, nilaiku 9 semua keren satu apa hebat tidak? Ya Allah, ranking 1 kamu hebat. Nah, itu nurun ayahnya. Apa ketemu apa? Cocok. Dan mohon maaf, gelombang apa? Sedangkan gelombang beta, jangan membawa gelombang itu masuk ke dalam rapat. Anakku ranking 1. Wes iki beta kok angel ki malah sangat enggak bisa. Paham? Suaminya bingung karena harus presentasi di kantor, belum membuat namanya bahan presentasi karena di suatu tahun anaknya nonton koko melon. Terus basuku aku tak gawe. Waduh besok harus lagi basuku di rumah. Ya wes aku tak berangkat ke kantor. Suaminya dalam kondisi beta, serius, budrek, obat sakit kepala. Nah, istrinya ingin menurunkan tensinya, menurunkan kebingungannya agar menjadi bahagia. Saat kemudian salaman dicium, ayah, kok celananya lubang sih ya? Bojone kaget. Stop. Gak ada lubang, mama sih begitu. Tapi itu berburu. Kamu tahu nggak sih? Bojone kaget. Anaknya bangun dari tidur, mama sih, celananya nggak lubang gitu. Celana kalau nggak lubang nggak bisa dipakai. Pengennya guyon, tapi kalau dua gelombang ini kemudian tuh beda bertemu hancur dengan silakan. Betul? Kita kalau mereka itu benar-benar new orang baru, agar kita itu bisa tahu dia itu berada dalam gelombang apa. Caranya bagaimana? Dia takut. Bapak gelombangnya apa? Yoga. Minimal kalau mereka hadir berarti kan mereka punya kebutuhan ya. Nah, kebutuhan ini yang kemudian kita tanyakan apa yang bisa dibantu. Supaya cicilan panci, cicilan duitnya orang iso, orang kenal kok. Paham ya bro? Pahami frekuensi apa gelombang itu kemudian setiap diyakini. Jangan sampai mereka itu dalam posisi sedih. Kita tidak punya waktu untuk menempatkan diri pada posisi mereka. Tiba, bujuku nggak pangkat sih diceritain bujuknya kita mati. Kan nggak bisa. Deal? Deal. Percakapan yang ketiga adalah bahasa tubuh. Kita lihat penampilan. Laki-laki sama wanita diciptakan Tuhan berbeda ya. Laki-laki kelemahannya di mana? Wanita. Laki-laki kelemahannya di mana? Wanita. Ngono. Laki-laki kelemahannya di mana? Mata. Mata. Karena laki-laki makhluk visual. Kalau ada seorang cewek cantik naik sepeda motor dengan kecepatan 30 km/jam, kecepatan mata laki-laki secepat kendaraan tersebut. Kalau kecepatannya lebih cepat 60 km/jam, sama apa lebih cepat? Jika dibonceng Valentino Rossi dengan kecepatan 300 km/jam, anak sopo gitu. Laki-laki kelemahannya di mata. Makanya Bapak Ibu semuanya, kalau Anda memperlihatkan bagaimanakah sebuah organisasi profesional itu memperhatikan penampilan mereka. Bang, sebelum mereka itu masuk ke PPC namanya resepsionis, gak kelas bu, wadah nomor 9 gak kelas, minimal SK2 atau Revlon, bener. Saya sampai punya teman seorang marketing dari sebuah asuransi, tak tawari mobil yang namanya adalah SUV, itu gak cocok rek. Marketing itu yo Jazz, Yaris, Civic, tapi itu penampilan loh, secara alam bawah sadar berpengaruh. Kalau laki-laki kelemahannya di mata, wanita kelemahannya di mana? Telinga. Telinga. Kenapa Pak? Atau auditory. Makanya wanita kalau sudah di WA oleh seseorang, udah makan belum? Oh di WA. Fisik betul tak? Di jalan-jalan dengan lihat cangkruk nek mandi warung. Laki-lakinya biasa, wanitanya cantik. Betul? Betul. Tapi kadang-kadang wanitanya cantik, laki-lakinya jelek.
Ada enggak? Ada. Ini membuktikan wanita tidak melihat bentuk fisik ya. Wanita melihat isi dompet. Kalau Anda merasa nyaman dengan penampilan Anda konfirmasi. Belum tentu penampilan yang merasa Anda nyaman dibandingkan dengan orang lain nyaman. Siapa? Suami atau istri? Pasangan. Ya? Ya oke. Oke. Kalau saya belum menikah, Bapak Ibu. Kalau saya kos, Bapak kos. Ini penampilan. Kok ada yang ketawa? Apakah Anda mengalami hal yang sama? Lihat yang dilakukan oleh para pemimpin dunia. Ini ya, yang pertama penampilan, yang kedua percakapan. Siapa tahu ini? Leonardo DiCaprio. Sangat. Ustaz Fahmi tak kira yang dikenal Pedro Ahmad juga. Ternyata Leonardo DiCaprio juga. Film yang terkenal dari beliau apa? Titanic ya. Kenapa kapal Titanic itu karam? Menghina Tuhan. Masih banyak jalan menonton film ini ya. Kalau itu biarkan saya sudah termustajab menonton Titanic ya. Saya suka intonasinya pada waktu film ini. Leonardo DiCaprio. Jadi dia itu kan jadi Jordan Belfort ya di sana itu. Dia mencoba untuk datang ke piala saham amatir, lalu kemudian datang seperti ini. Bapak, kalau saya nanti bisa mendapatkan pelanggan orang-orang yang bisa ini, berapa komisi saya? Oh bisa, kalau sekitar saya 20.000 berapa? Kaget yang punya piala saham. Biasanya naik berpuluhan, ya kan satuan. Ini kalau sampai puluhan ribu, pertanyaan ya. Kalau lu dapat 10.000, lu dapat 60%, biarkan gue yang dapat 40%. Oke. Yang dia lakukan ambil yang namanya telepon, lihat tanpa ketemu, bukan video call, hanya by phone telemarketing, menggunakan intonasi, menggunakan jeda, menggunakan yang namanya adalah tempo, orang itu hanya begitu. Jadi Bapak, tolong perhatikan. Bapak sekarang berada di depan TV, lihat CNBC, ya. Ada gemba Cianjur kan Pak? Iya. Di lirik yang ada di bawahnya itu ada perputaran saham yang mungkin Bapak bisa melihat. Iya. Kira-kira sekarang kelihatannya naik apa? Ya pokoknya gitulah kabarnya. Orang itu di telepon seakan-akan terhanyut, hanya kemudian detil. Berapa? $10.000, $20.000, $25.000, bahkan ada yang kemudian ratusan ribu dolar. Orang-orang yang berada di belakangnya ini, para pekerja yang ada di sana, awalnya itu tidak tahu apa-apa. Mereka itu hanya mengumpulkan $5, $17, hanya kok iso? Dan mereka melihat, memperhatikan, belajar, dan mereka menjadi komplotan The Wolf of Wall Street. Hati Bapak Ibu. Kalau nggak percaya ya, contoh. Apakah intonasi berpengaruh? Ibu tahu tidak antonim? Antonim itu apa? Lawan kata. Oke, lawan kata. Saya menyebutkan sebuah benda, Ibu sebutkan lawan katanya. Siap? Siap. Laki-laki. Perempuan. Sehat. Sakit. Siang. Malam. Kuat. Lemah. Besar. Kecil. Nenek. Kakek. Salah. Benar. Benar. Apa? Gadis. Gadis. Lihat Bapak Ibu. Saat saya bilang salah, saya tidak menyalahkan jawaban Anda karena kakek memang nenek. Saya hanya menanyakan salah itu loh. Benar. Dan jangan jawab gadis. Anak bayi. Intonasi. Ya persen. Berubah intonasi, berubah makna Bapak Ibu sekalian. Makanya nanti mohon maaf kalau kemudian ada anak-anak yang kemudian datang, orang tua yang kemudian datang, mitra kerja yang kemudian datang, yang harus kita lakukan adalah bagaimanakah mengatur intonasi kita itu sesuai. Saya punya inner child karena saya itu dibesarkan oleh ibu saya yang berada di desa. Salah saya digetar, banyak. Salah saya kemudian kadang-kadang di sampai sekarang terbawa. Saya punya 3 anak, kalau anak saya melakukan kesalahan atau melakukan di luar standar yang saya inginkan, anak saya protes. Ya, nggak apa-apa marahin, tapi jangan ngegas. Barack Obama, saat dia ngomong dengan orang lain, orang yang kemudian melepas yang namanya jas, ya dia lepas. Saat jasnya disambungkan, dia sambungkan. Saat Barack Obama bersama Pangeran Henry, dia duduk, silakan tangan, ditekuk lengannya.
Seringkali ini yang dinamakan dalam teori komunikasi namanya adalah mirroring. Makanya kalau kemudian ada jadi enggak usah. Jika beliau berdiri, kita berdiri, beliau duduk, kita duduk, nyilangkan tangan, nadanya tinggi, kita kemudian ada yang bisa dibantu, Bu? Woi, seperti itu. Lantang, lantang. Lihat. Ini para pembicara yang ada di luar negeri. Ada Barack Obama, ada Joe Oprah Winfrey, wong ganteng, ya. Kesamaan dari 4 orang ini apa Bapak Ibu? Manusia, betul. Gaya. Ada Vanessa Edwards, salah seorang yang kemudian itu berasal dari punya cerita terbaik yang ada di dunia. Dia itu ngomong seperti ini. Talk with your head. Kalau Anda ngomong dengan orang lain, walaupun ngomong berdua saja, gunakan tanganmu. Kenapa? Saat Anda menggunakan tanganmu, gesturnya itu keluar. Coba nanti cek bagaimana orang yang Itali itu ngomong. Di telepon. Ngomong padahal di telepon. Nah kita kan iya nih. Ini tanpa sadar ini berpengaruh walaupun kemudian itu harus melalui yang namanya adalah fiber optik. Apalagi saat berhadapan. Akan kita mencoba untuk bergerak itu nanti akan jadi lebih powerful. Dan ini didukung oleh penelitian. TikTok Academy bukan TikTok Academy. Ada orang yang kemudian ngomong dalam jangka waktu itu 272 perkataan sama 456. Siapa yang menggerakkan tangannya lebih banyak akan lebih mudah dipahami. Kenapa? Gesturnya keluar. Dan minimal mereka dalam jangka waktu 1 menit ada sekitar 25 sampai 30 gerakan. Tapi ibu-ibu ya jawabannya nih, ibu ada yang bisa dibantu Bu? Ya, saya harus ini namanya eksplosif. Jadi, mendengarkan, listening, menyimak. Oke, apa bedanya mendengar sama menyimak? Emangnya, oh gitu tak? Itu mendengar nggak bisa melakukan itu? Oke, jadi mendengar itu kalau seandainya ada rintik hujan yang berada di luar, itu kita juga mendengarnya. Terus di gunung ada klaksonan, kita juga mendengarkan. Tapi menyimak adalah kita mengalihkan ke sana untuk fokus pada masalah agar segera melamar orang yang berada di sampingnya. Nah, terus. Karena ada 2 hal yang berbeda. Kalau hearing itu fokusnya di ear, listening itu fokusnya di list. Jadi paham ya? Nah, menyimak itu seperti apa? Yang perlu kita lakukan adalah jika ada orang yang datang, gali fakta. Ya Bu, mohon maaf ada yang bisa dibantu. Kok pagi-pagi ya Allah Mbak, ini demi sekolah sini saya antri sebelum sholat isya kemarin malam. Oh, berarti Ibu mau ke sini. Iya, Ibu anak-anak lu kan cuma mikirin padahal dari dulu aku pengen sekolah ini anakku yang nomor 15 tak sekolah di sini. Oke, setelah kemudian tahu faktanya, kita mencoba untuk menggali perasaan yang kemudian itu dia miliki. Entah itu sedih, entah itu bahagia. Ya Allah Bu, dari kemarin malam Mbak Daisa itu saya masih nonton Iran sama bahasa itu ya itu enggak, maksudnya itu benar-benar mencoba untuk merasakan. Baru dikonfirm. Oh Ibu berarti ingin anaknya sekolah di sini. Kakaknya tidak sekolah di sini ya. Kenapa kok kemudian sekolah sini karena bla 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 Bu? Ya, baru dikasih solusi. Mohon maaf Bu, ya. Kuotanya sudah tutup. Yang merasa risih enggak? Saya minum air mineral habis botolnya. Saya buang ke tempat sampah. Ada orang yang merasa risih enggak? Enggak kan? Bener kan? Bener. Tapi ada enggak yang merasa risih? Wong sing sentimen karo aku. Enggak lah. Ada Bu, siapa? Para aktivis lingkungan. Opo sih Mas, orang seperti Anda itu kok pakai yang namanya masih pakai botol air mineral? Kenapa Anda tidak bawa yang namanya Tupperware dari rumah? Zero waste. Ambil air dari galon di rumah biar Anda tidak menambah yang namanya sampah. Padahal kalau ini Anda buang, Anda itu kotor bumi. Seandainya Anda tahu ini berdosa, dosa. Ini kan tergantung cara pandang, ya enggak? Sudut pandang sama. Bagaimana cara kita saat kemudian itu berkomunikasi dengan customer kita itu bukan karena pekerjaan, karena di bawah sekalian. Ada yang pernah ikut training ESQ?
Training nangis-nangisan itu loh, pernah? Ya, saya ikut training SU. Soalnya teman-teman saya berubah jadi lebih baik. Dari yang tidak pernah sholat akhirnya rajin sholat, dari yang rajin sholat akhirnya tidak pernah sholat. Cewek-cewek itu jadi dijabel, cowok-cowok itu jadi dijabro, coba bayangin. Jadi materi pertama kan tentang keesaan Tuhan, Pak. Semuanya itu berdiri. Lalu kemudian itu semua orang mulai menangis. Nah, kan bingung. Saya lihat kanan kiri, tidak ada orang yang berdiri seperti saya. Hampir sebagian besar orang itu sudah dalam kondisi duduk di sini. Berangkat jam berapa? Pulang jam berapa? 4. Bendino? Sabtu kadang-kadang dia kebu, Minggu kadang-kadang dia acara. Banyak waktu Anda habiskan di sini. Kalau Anda kemudian fokusnya hanya ingin mendapatkan gaji, emak. Tapi kalau kemudian bismillah, aku ingin mengisi peran-peran dapatku di sini, biar anak-anak yang kemudian itu nanti tak ajar. Walaupun aku sebagai TU, aku mempermudah urusan-urusan administrasi sehingga anak-anak itu belajar menjadi presiden suatu kelak. Dia memiliki kebijakan yang terbaik untuk membangun negeri ini. Anda dapat pahalanya? Dapat. Tapi ini ada karena orang dapat. Deal? Jangan salah memaknai. Payroll sudah pasti masuk, karir sudah pasti ada. Yang penting sekarang adalah mengisi peran-peran dapat agar kita itu mendapatkan amal terbaik di sini. Dan kita gunakan proses pelayanan bukan sebagai job desk, tapi benar-benar membantu orang lain untuk mengumpulkan pahala. Gitu. Bisa baca Arab dulu, dikepalkan, dibuka, bilang la la la, pokoknya dahsyat dulu. Bilang la haula, wala quwata, dada sendiri, jangan dada temannya. Saya kasih waktu 15 detik untuk berdoa. Anda berdoa sambil memejamkan mata. Doanya simpel. Ya Allah, bisa baca Arab dulu. Ya Allah, bisa baca Arab dulu. Ya Allah, bisa Arab dulu. Saat Anda berdoa, saya transfer energi. Pusing ditahan, semua ditahan. Energi sedang berjalan. Siap? Yuk. Pejamkan mata, berdoa pada sekarang. Saya bikin energinya dari sekarang. Go. 12. Yang pusing ditahan ya Bu, keluar yang paling 5, 4, 3, 2, 1. Buka matanya, lepas tangannya di dada, set. Yuk baca bareng-bareng. Keluarga. Bismillahirrahmanirrahim. Bawahnya apa Bu? Alhamdulillahirabbil alamin. Bawahnya. Kalau tangan yang meriah ini mungkin bisa praktekkan kalau bisa dan berhasil. Kecuali satu orang di Palembang lepas sepatu Mas tak sanggup. Di luar standar aku pengen dan terus aku harus membuat masih awalnya sulit, tapi kalau dibiasakan bisa. Mas, aku coba untuk merubah sudut pandangku biar ini untuk ibadah, ini untuk mengisi peran peradaban. Awalnya sulit, kalau dibiasakan bisa. Bisa baca ini. Saya baru ada yang berbeda. Lagi tunggu. Terus kamu dari mana? Saya mau ke sana atau ke sini. Bahkan Anda bisa membedakan konteks. Coba bayangkan orang yang baru belajar bahasa Indonesia disuruh baca ini. Mati ngarep Bu. SYBA janyem. Ngakon sing wong liya iso nglakoni kon mesti iso nglakoni syaratnya siji kulino. Nah, pekerjaannya apa yang orang lain itu bisa melakukan, kamu pasti bisa melakukan. Syaratnya satu, kuliner. Kalau ada orang yang kemudian bisa berempati dengan luar biasa, bersikap baik dengan seluruh customernya, hingga dia itu mendapatkan nilai value yang baik di mana orang lain berada di sekitarnya, itu karena kulino gitu. Dalam memberikan servis kita bisa, asalkan kita itu juga mengkulinakan melakukannya. Deal?